Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya Ferdian Silahi dengan NIM D1C1230060 dari kelas R002. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai bleaching dan esterifikasi. Ini merupakan tugas kuliah ataupun tugas akhir dari mata kuliah rekayasa proses yang dimana saya akan membahas bleaching dan esterifikasi. Nah, mungkin langsung saja kita bahas proses bleaching yang dimana bleaching yang saya maksud di sini adalah bukan bleaching rambut ya, tetapi proses pemucatan ataupun pemurnian. Biasanya kita dapat mendapatinya seperti di pemucatan atau pemurnian minyak nabati, seperti minyak sawit yang biasanya sering kita jumpai. Nah, tujuan utama dari proses bleaching ini yaitu untuk menghilangkan warna, bau ataupun zat pengotor dari minyak mentah. Nah, yang dimana warna yang mau dihilangkan itu biasanya berasal dari pigmen alami. Biasanya itu seperti karotenoid ataupun klorofilnya yang menjadi yang membuat minyak tadi warnanya menjadi kuning pekat atau kehijauan. Nah, gimana sih mekanismenya dari proses bleaching ini? Nah, proses bleaching ini sebenarnya bukan reaksi kimia, tetapi lebih ke proses fisik, yaitu absorpsi. Kalau nggak salah absorpsi namanya. Ya, jadi prosesnya itu minyak dipanaskan, biasanya dalam suhu 90 hingga 120 derajat Celcius. Nah, terus dicampur dengan bahan penyerap ataupun katalis yang bisa disebut katalis seperti tanah bleaching aktif ataupun karbon aktif. Nah, bahan-bahan ini akan menyerap pigmen alami seperti karotenoid tadi, logam, dan ataupun kotoran-kotoran dalam minyak tadi. Dalam agroindustri, proses bleaching ini sangat penting untuk pada proses pengolahan minyak agar minyak yang dihasilkan itu jernih dan tidak bau. Tentunya untuk siap digunakan sebagai minyak goreng, margarin seperti minyak goreng, margarin ataupun produk turunan lainnya. Nah, mungkin itu dari proses dari bleaching tadi. Nah, bagian kedua saya akan menjelaskan reaksi kimia esterifikasi. Nah, kalau esterifikasi ini adalah reaksi kimia tidak seperti bleaching tadi. Kalau bleaching itu lebih tepatnya bisa dikatakan proses fisik ya. Tapi kalau esterifikasi ini adalah proses reaksi kimia yang dimana ini reaksi antara asam karboksilat dan dengan alkohol, dan hasilnya adalah menghasilkan ester dan air. Nah, ester itu penting sekali karena punya bau yang harum atau aroma yang harum. Jadi sering dipakai untuk aroma makanan, perisa buatan ataupun pelarut ataupun pembuatan parfum gitu. Nah, secara mekanismenya asam dan alkohol ini akan direaksikan biasanya menggunakan katalis. Katalisnya itu bisa seperti asam seperti H2SO4. Yang dimana bisa juga menggunakan enzim kayak lipase gitu. Kemudian terutama kalau mau proses yang lebih ramah lingkungan ya bisa menggunakan enzim. Tergantung kebutuhan kita masing-masing dalam ingin membuat proses esterifikasinya. Nah, contohnya ester yang dikenal pada aplikasi industri seperti misalnya etil asetat, yang dimana yang baunya itu kayak lem atau pisang, atau isomali atau asetat, yang dimana baunya seperti pisang. Nah, di agroindustri itu proses esterifikasi ini sering dipakai buat perisa sintetis, bikin emulsifier ataupun emulsifier atau untuk margarin, yang dimana untuk bahan tambahan makanan lainnya. Nah, jadi hasil pertanian yang bisa diolah menjadi dengan nilai tambah yang tinggi, terutama dalam industri makanan dan minuman. Nah, jadi proses esterifikasi ini biasanya untuk digunakan untuk pembentukan flavor yang lebih dibutuhkan ataupun yang lebih pembuatan flavor yang sintetis. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat saya mengenai bleaching dan esterifikasi, yang dimana dua proses ini yang sering dipakai dalam pengolahan hasil pertanian. Nah,
Semoga penjelasan saya tersebut, dapat membantu teman-teman dan, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun, kalimat yang kurang jelas. Dan, jika teman-teman ingin, punya pertanyaan mengenai, esterifikasi ataupun bleaching tadi, teman-teman boleh komen di bawah dan, sekian dari saya, sampai ketemu lagi. Terima kasih.